Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di Iip Channel bersama saya Iip Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan nangis sampai merintih, kangen sekangen-kangennya kepadamu saat kamu lakukan 3 hal ini. Ya. Sekarang mantan tidak pernah merindukan kita, ya. Jadi kenapa mantan masih terus memblokir media sosial kita, telepon kita, tidak pernah ketemu dengan kita? Ya karena dia tidak merindukan kita. Jadi rasa rindu, rasa kangen itu penting sekali itu. Kalau kita ingin mantan kembali, dia tidak akan pernah kembali. Jangankan kembali, datang saja kepada kita dia tidak akan pernah. Ya, apakah datang dengan media sosial, ya, chatting, WhatsApp dan seterusnya, tidak akan pernah selama dia tidak ada rasa rindu kepada kita. Jadi orang itu biasanya akan datang, akan mendekat karena 2 hal. Yang pertama butuh, yang kedua karena rindu. Ya, coba tuh, orang butuh duit, butuh pinjaman duit, sudah lama tidak pernah kontak. Memang dulu teman, ya, sekitar 10-15 tahun yang lalu. Tahu-tahu menghubungi melalui media sosial kita, sok ramah, sok baik, ujung-ujungnya mau pinjam duit. Orang akan datang dan mau mengenal kita jika butuh. Nah, yang kedua, orang akan datang kepada kita jika kangen. Dulu pada saat kuliah itu sahabat baik, kemana-mana bareng. Tapi coba apa yang terjadi sekarang? Mungkin berteman di media sosial, tapi sekalipun tidak pernah like postingan kita, ya, tidak pernah bertanya kabar kita. Karena apa? Karena tidak kangen. Kenapa orang masih mau berteman dengan kita? Ya, misal chatting, japri, ya, pada kita, karena melihat ada manfaat yang bisa diambil. Apakah kita kaya, apakah kita terkenal, dan seterusnya. Nah, itu orang mau tuh komunikasi pribadi dengan kita, teman, sahabat, tetap tuh ngaku sebagai teman dan sahabat. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, ya satu grup WhatsApp itu diam-diaman aja itu. Ya, nah, yang namanya teman, sahabat itu kangen jarang. Kalaupun orang datang ke acara reuni, mungkin yang dia rindukan suasana sekolahnya. Atau mungkin juga datang ke acara reuni itu mau pamer kesuksesan, ya. Maka orang tidak punya mobil saja datang ke reuni itu rental mobil coba. Dapat undangan reuni 6 bulan sebelumnya sudah nabung untuk beli baju. Orang pengen tampil yang terbaik pada saat reuni sekolah, kuliah, biar disebut paling sukses. Tapi kepada teman sahabatnya ya tidak kangen, tidak rindu. Dia cuma pengen menampilkan kesuksesannya saja kan. Nah, tapi kalau yang namanya cinta, orang pernah mencintai, itu bisa rindu, bisa kangen. Ya, orang yang menyayangi itu juga bisa rindu, bisa kangen. Jadi seperti kita dengan saudara-saudara kita menyayangi mereka, muncul tuh rasa rindu. Nah, tapi kok mantan masih mengabaikan kita, tidak peduli dengan kita. Maka itu sebabnya
dia tidak pernah nongol sampai hari ini. Kalau kita ingin dia muncul, dia yang datang kepada kita, maka dia harus rindu, harus kangen. Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, abaikan mantan. Ya. Kalau kita terus kejar-kejar dia, maka dia tambah tidak kangen kepada kita. Kalau kita kejar-kejar terus, maka abaikan. Berhenti ngejar-ngejar dia. Karena ketika kita tidak pernah muncul lagi dalam kehidupan dia, itu dia baru mulai memikirkan kita. Rasa kangennya baru akan muncul. Mana nih? Kok enggak pernah datang, enggak pernah chatting, ya. Biasanya kita rajin, seminggu sekali ganti akun WhatsApp, biar bisa chatting, habis itu dia blokir. Sekarang enggak pernah. Jadi mantan akan terbit rasa kangennya, muncul rasa rindunya, kapan? Ketika kita mengabaikan dia, ketika kita sepertinya menjauh. Yang kedua, yang juga harus kita lakukan, kita tahu ya, kalau kita menjauh, itu mantan mulai cari tahu tentang kita. Maka kita menggunakan media sosial kita untuk ngasih tahu kepada mantan betapa kerennya kita. Tapi kalau posting di media sosial, itu harus dipilih betul tuh postingan yang akan membuat mantan tergetar. Mungkin kita pernah merasakan ya, ketemu seseorang, baru ketemu tuh langsung hati kita bergetar. Saking cantiknya orang itu, saking gantengnya orang itu. Nah, begitu juga mantan. Dia akan bergetar tuh ketika dia ngintip Instagram kita dan dia lihat betapa ganteng dan mempesonanya kita, betapa cantiknya kita. Nah, jadi kalau mau posting sesuatu, kita mau posting foto kita, dipilih yang paling cakep, yang paling cantik, yang paling ganteng. Ya. Karena manusiawi sekali, orang akan tertarik kepada orang yang cantik ataupun ganteng. Maka Instagram itu yang jadi selebgram, yang followernya banyak, itu biasanya ganteng ataupun cantik. Nah, mantan juga begitu. Akan muncul rasa penyesalannya saat dia melihat betapa keren dan mempesonanya kita pada saat ini. Jadi kalau sekarang ini berat tubuh kita belum ideal lagi, ya nanti-nanti saja posting fotonya. Ya, begitu kita lihat ya sekarang sudah proporsional lagi. Kita terlihat glowing, bercahaya. Nah, itu waktunya tuh untuk menampilkan diri kita kembali di media sosial. Dan saat mantan mengintip media sosial, mulai itu dia nangis-nangis menyesali perpisahan yang dia pilih. Nah, yang ketiga, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Yang ketiga, jangan pernah lepaskan mantan dari doa-doa kita. Ya, dan waktu yang mustajab berdoa itu setiap selesai mengerjakan sholat fardu. Nah,
Jadi selesai mengerjakan sholat fardu 5 kali sehari, kita sediakan waktu 5 menit, ya, tidak usah lama-lama, 5 menit untuk memanggil mantan melalui doa-doa kita. Ya, kita getarkan tuh hatinya, kita ikat hati dan batinnya dengan kita melalui doa-doa kita. Maka insya Allah itu juga akan membuat rasa rindu di hati mantan semakin membesar. Ya, tapi jangan pernah melepaskan dia dari doa-doa kita. Karena kunci keberhasilan doa, sebuah amalan, sebuah amaliyah, itu ketika orang bisa mengerjakannya dengan istiqomah, terus-menerus, rutin. Ahabbul a'mali ilallahi ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling Allah cintai adalah amalan yang dikerjakan secara terus-menerus, meski itu sedikit. Ya, maka kalau kita kerjakan 3 hal ini, dari tidak kangen, mantan akan kangen kepada kita sampai merintih. Kalau dia kangen, dia yang akan datang kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.